Oh, terangnya. Inilah detik-detik saat Satreskrim Polres Berau menyita sebuah sepeda motor bernomor polisi KT2036NP di kawasan Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Karena mencurigakan, pengendaranya dibawa ke kantor polisi. Upaya ini ternyata membuahkan hasil. Pengendara motor bernama Setiawan itu ternyata pelaku pencurian. Kepada polisi, Setiawan mengaku sepeda motor yang ia curi jumlahnya belasan unit dan 4 diantaranya sudah ditahan di kantor polisi. Selama beraksi, Setiawan mengaku tidak sendiri, namun dibantu oleh istrinya. Sasarannya adalah sepeda motor yang diparkir tanpa dikunci stang. Jadi membongkar untuk kabel kontaknya, terus disambungkan oleh dia memakai timah rokok, dan timah itu memang pengantar listrik yang baik. Berapa unit kendaraan yang berhasil di? Sementara untuk yang kendaraan yang diamankan itu 4 kendaraan. Ya. Totalnya berapa itu? TKP-nya di mananya? TKP ada 16 TKP. Sekarangnya mana ada? Kini Setiawan dan istrinya sudah ditetapkan sebagai tersangka pencurian dan terancam pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kebakaran pada Kamis dini hari ini terjadi di Jalan Mangga 3, Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Kobaran cepat membesar karena bangunan tersebut terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Warga menyebut kebakaran ini menimpa sebuah lapak milik pedagang sayur. Awalnya terlihat seseorang yang membakar sampah. Derasnya tiupan angin membuat kobaran membesar hingga akhirnya menghanguskan lapak tersebut. Kalau awalnya itu apinya itu mulai itu sebelum sholat subuh, ada sudah api tadi masih kecil. Gitu. Tapi bukan gak nyangka orang kebakaran. Dikira orang bakar-bakar biasa, Pak ya? Ya, setelah sholat subuh, aku keluar dari masjid, surah situ. Situ besar sudah. Sudah besar, Pak? Lari pulang ke rumah ganti pakaian. Sholat, baru ke sini. Itu berawal dari atap atau dari mana, Pak? Dari bawah. Dari bawah, Pak ya? Itu tempat jual sayur tuh. Sayur. Petugas pemadam dengan dibantu polisi berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Nah, kalau untuk jumlah unit yang diterjunkan dan jumlah personel kita berapa nih? Kalau unit ada 4 unit, ditambah 1 unit dari Polri. Untuk personil kita sangat minim, sehingga dibantu oleh Samroko. Kebakaran tidak menelan korban jiwa, namun kerugiannya mencapai seratusan juta rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tim gabungan yang membantu pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang Samarinda menggelar rapat terbatas. Ini dilakukan guna mendapatkan cara dan metode cepat memadamkan kebakaran TPA yang sudah berlangsung 5 hari. Melihat hal itu, Wali Kota akhirnya menetapkan status Samarinda menjadi tanggap darurat bencana kebakaran sampah. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kondisi di lapangan serta surat edaran Gubernur Kaltim tentang pedoman penanganan karhutla. Tadi dari
PC berapa yang ada, Pak? Oke. Dengan SK Gubernur tentang Karhutla, setelah kita periksa dapat dijadikan sebagai pedoman atau landasan yuridis untuk wali kota menetapkan ini dalam status kedaruratan atau dalam bahasa yang umum tanggap darurat ya, agar semua sumber daya secara maksimal kita bisa kerahkan untuk mempercepat penanganan kebakaran sampah kebakaran di TPA Bukit Pinang ini. Upaya memadamkan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang dilakukan dengan bergotong royong, mulai dari Dinas Pemadam, BPBD, TNI, polisi, hingga relawan. Sejauh ini kobaran belum bisa padam karena kobaran berada di dalam tumpukan sampah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.